Ya, pemirsa, pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme. Namun akibat ucapannya tersebut, pimpinan Ormas Grip mengultimatum orang nomor 1 Jawa Barat itu. Bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol. Pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Deddy Mulyadi juga telah berpesan kepada warga di lokasi untuk tidak membuat kegaduhan serta harus menjunjung tinggi adat istiadat. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok, kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh, harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asasi. Sementara juru bicara Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP menyebut ucapan Gubernur Deddy Mulyadi bisa menyebabkan konflik di masyarakat dan mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Kang Deddy, pesan ke umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan yang karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, GRIP ini mandiri. Sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Tapi kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga proses. Meski demikian, Deddy Mulyadi juga menyebut dirinya sebagai gubernur hanya melihat dari sisi sosialnya. Selebihnya jika memang ada campur tangan dari ormas tertentu, maka hal tersebut merupakan tugas dari Satuan Tugas Gabungan TNI dan Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan kebijakan menyerahkan anak-anak Kota Depok yang dinilai nakal ke TNI dan juga Polri. Mereka akan dididik secara militer agar lebih disiplin. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan kebijakan menyerahkan anak-anak Kota Depok yang dinilai nakal ke TNI dan Polri. Rencananya kebijakan ini akan mulai diterapkan pada Mei 2025. Nantinya anak-anak akan dididik ala militer agar lebih disiplin. Pemprov Jabar akan menyiapkan anggaran selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk pembinaan. Nah, itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah, kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di wajah militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita, gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Sementara itu, seluruh jajaran TNI Polri di Kota Depok mengaku telah siap melaksanakan program militer untuk anak nakal. Apalagi jumlah kasus kenakalan anak dan remaja di Depok semakin tinggi.
tentunya kami sangat siap karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bahwa kenapa anak-anak itu menjadi nakal pasti ada penyebabnya. Mungkin kurang perhatian, mungkin kurang sosialisasi. Nah ini yang kita edukasi. Nah, ini kita juga mengharapkan adanya sebuah dukungan dari masyarakat gitu, bahwa ini bukan dalam bentuk militerisasi lah atau intervensi lah atau difungsi abri lah. Jangan digiring ke arah kesananya karena memang masyarakat juga membutuhkan. Karena keamanan masyarakat kami sangat mendukung, mendukung dalam artian ini juga termasuk salah satu yang kami sampaikan bahwa membina anak-anak ini bukan hanya tugas kami, bukan hanya tugas dari teman-teman Kodim, tapi semua pihak. Dan alhamdulillah ini direspon oleh beliau, Gubernur, program untuk anak-anak yang lagi di pondok atau dilatihkan secara ini akan kita dukung tentu dengan memberikan pemahaman sesuai dengan. Nantinya pola militer ini tidak akan dilakukan secara paksa. Jika orang tua tidak memberi izin, maka sang anak tidak akan mengikuti program. Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, Pemprov Jawa Barat siap mengambil alih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara PDNS Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024. Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.